teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita undang berdiri karena kita akan memulai kebaktian ini sambil menyanyikan lagu Anggur Baru. Pemuda remaja sekalian, marilah kita memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai umatnya senantiasa sampai akhir zaman. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta kita sekalian. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan duduk. Tema kita kali ini adalah tiada payung untuk berteduh. Pengungsi ada di mana? Akibat bencana alam, mengungsi berarti bertahan hidup di dalam kondisi yang serba darurat atau tidak normal. Melalui ibadah kali ini, apa sih yang mau diajarkan buat kita? Nanti akan dibahas oleh lebih lanjut oleh pembicara. Nyanyian kedua, Kaulah Kuatku. Doa pengampunan dosa. Seringkali dalam menjalani keseharian kita terjatuh, seringkali dalam keseharian kita terjatuh, seringkali dalam hidup ini hanya dengan tuntunan diri kita sendiri. Dalam waktu ini, mari kita melihat kembali hidup kita sejauh ini. Minta Tuhan mengampuni dan menguatkan kita untuk kembali dari jalan yang sesat
ke jalan yang benar. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri dan sambil mendengarkan berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 1 sampai ayat 19 sampai 22. Karena seluruh kepunahan Allah berkenan dalam diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperkenankannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sekian berita anugerah. Syukur kepada Allah. Salam damai. Sebelum masuk pelayanan firman, mari kita menyanyikan lagu Menikmati Kasih.
pelayanan firman. Teman-teman pemuda remaja sekalian, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh di dalam segala keterbatasan dan keberadaan kami hendak mengucap syukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk berbakti, untuk menyadari keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami lemah dan kami tidak mampu mengerti maksud dari firman Tuhan. Oleh karena itu, sedialah Allah Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami, sehingga kami pun dibuat mengerti, memahami, dan bahkan mampu menanamkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman sekalian, pembacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari kitab Rut pasal 1, Rut 1 ayat yang pertama hingga ke 22. Saya akan bacakan bagi kita sekalian sebuah perikop yang berjudul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara.
Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati kita, dan menjadikan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tema ibadah kita minggu ini cukup puitis, berjudul Tiada Payung untuk Berteduh. Ketika saya memperoleh tema ini, yang saya bayangkan adalah sebuah band yang bernama Payung Teduh, karena di situ ada kata payung dan ada kata teduh. Tapi sebenarnya apa yang ingin kita pelajari, apa yang ingin kita bahas dari kata tiada payung untuk berteduh? Kok seakan kasihan gitu ya? Berarti menggambarkan orang yang butuh perlindungan tetapi tidak ada. Ketika hujan, seseorang akan membutuhkan tempat untuk berteduh. Yang paling gampang yang biasa dibawa orang adalah payung. Tetapi apa maksud dari kalimat tiada payung untuk berteduh? Kisah ini, frase ini menggambarkan kisah hidup seorang Naomi. Naomi merupakan wanita Israel. Dia pergi mengungsi, menjadi seorang pengungsi di daerah Moab. Jadi daerah Moab merupakan suatu wilayah pegunungan yang berada di tenggara Israel, yang berbatasan langsung via darat. Kalau untuk Indonesia mungkin kita bisa ilustrasikan Indonesia dengan Timor Leste seperti itu ya, berbatasan langsung darat di tenggara. Tenggara itu antara timur dan selatan, dan daerahnya pegunungan. Kenapa mereka mengungsi? Karena terjadi kelaparan yang begitu hebat di wilayah Yudea pada saat itu. Karena begitu hebatnya, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak tahu harus berbuat apa, berada dalam situasi bahwa tidak ada harapan ketika mereka harus tinggal di daerah itu. Maka mereka pun memutuskan untuk pergi. Pergi dalam rangka apa? Apakah untuk memperoleh makanan? Tidak. Mereka juga tidak tahu apakah di Moab itu penuh makanan berkelimpahan atau sama dengan di Israel. Tetapi mereka yang jelas mereka pergi sebagai seorang pengungsi. Dan naasnya ketika dikisahkan, Naomi ini pergi dengan suaminya dan kedua anak lelakinya. Dan ketika mereka hidup sebagai pengungsi, anak laki-lakinya mengambil perempuan daerah Moab untuk menjadi istri mereka. Ketika mereka masih mengungsi, suami dari Naomi ini meninggal. Kemudian kedua anak lelakinya pun meninggal. Dan akhirnya Naomi hidup dengan dua orang menantunya. Mungkin kita agak sedikit tidak bisa membayangkan ya. Ya kan memang ceritanya seperti itu Kak Abram. Lalu apa susahnya jadi seorang Naomi? Apa susahnya jadi seorang Rut? Tetapi mari kita bayangkan, menjadi seorang pengungsi itu berarti kita menempatkan diri kita kepada situasi yang tidak menentu. Kalau ada yang mau kasih bantuan ya syukur, kalau nggak ada ya nggak tahu harus berbuat apa. Yang namanya seorang pengungsi, dia tidak memiliki kepastian hidup sedikit pun untuk menapaki hari depannya. Kita saja sekarang ya hidup di era pandemi ini, di COVID. Dulu mungkin kita punya cita-cita, oke saya akan mengerjakan ini, mengerjakan itu, pengen pergi berlibur ini, ke sana pengen punya usaha ini, pengen bersekolah di luar negeri, pengen di luar kota. Tapi sekarang tiba-tiba sirna semua keinginan kita itu karena virus ini. Virus ini membuat kita semakin menyadari bahwa manusia ini ternyata lemah ya. Hari depan aja kita nggak tahu apakah di dalam 1 minggu ini dari kebaktian ini sampai kebaktian depan kita akan terinfeksi nggak ya, kita akan bertemu dengan orang yang mungkin membawa virus itu nggak ya, kita nggak tahu. Kalau ada orang yang kena ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kalau ternyata aman ya syukur. Maka seperti itulah
kondisi dari Naomi. Naomi ini adalah orang luar, bukan orang daerah setempat. Dan menariknya adalah Naomi ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan kedua menantunya ternyata. Ketika kedua anaknya sudah meninggal, Naomi ini rela menyuruh menantunya pulang kembali ke Moab gitu ya. Padahal ini kan posisinya di Moab. Naomi pengen kembali ke Israel, tetapi dia justru menyuruh menantunya, udahlah, aku udah gak punya apa-apa lagi nih, anak gak punya, harta gak punya, daripada kamu hidup susah, usia kamu masih muda, kembali ajalah ke rumah orang tua kamu, kembali ajalah ke daerah kamu, silahkan kamu melanjutkan hidup, mencari suami lain, karena kalian masih muda, hidup kalian masih panjang. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, Naomi ini ketika sudah punya menantu kan berarti usianya sudah cukup senja gitu ya, sudah tua. Tetapi harusnya anak-anak menantunya ini adalah satu-satunya pihak yang bisa dia harapkan kan, bisa membantu dia, syukur-syukur dapat pekerjaan, menyokong kehidupannya. Tetapi ternyata tidak. Karena saking mengasihinya, Naomi ini rela menyuruh kedua menantunya pulang. Nah, kisah menarik yang lainnya juga terjadi. Satu menantunya akhirnya memutuskan pulang, tetapi dengan menangis keras-keras. Jadi kalau saya bayangkan gitu ya, betapa sedihnya ketika dia harus berpisah dengan mertuanya ini. Walaupun akhirnya terpaksa, oke, saya mengerti kamu melakukan itu, Naomi melakukan itu karena begitu mengasihi saya. Begitu pula dengan Ruth. Ruth menantunya yang lain bersikeras untuk pengen ikut. Walaupun di depan sana Ruth juga gak tahu apa yang akan terjadi. Karena bagi Ruth seorang Moab, dia mungkin ya gak pernah ke Israel sebelumnya. Tetapi kemanapun kamu pergi, aku akan ikut bersamamu. Allahmu adalah Allahku, dan kemana kamu dikuburkan, aku pun akan dikuburkan di situ. Yang satu pulang tetapi dengan penuh kesedihan, yang satu tidak tahu apa yang di depan sana, tetapi dia mempercayakan dirinya. Teman-teman, hidup sebagai pengungsi tentu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tetapi yang bisa kita pelajari dari sosok Naomi dan keluarga kecilnya ini adalah bagaimana kita berempati kepada orang lain. Empati itu setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan simpati. Simpati itu memahami perasaan orang lain. Kalau misalkan teman kalian habis putus gitu ya, oh dia tentu sangat sedih. Mungkin aku hibur, mungkin aku diamkan dulu sampai dia tenang, mungkin aku ajak jalan-jalan, itu simpati. Tetapi empati ada pada tataran ketika kita berusaha memahami perasaannya. Ketika kita lihat orang gitu ya, aduh teman aku baru aja kecopetan, HP-nya hilang. Kita nggak merasa, oh kasihan dia kecopetan, HP-nya hilang, nggak merasa demikian. Tapi kita berusaha memahami, kalau aku jadi dia nih, kalau HP-ku hilang saat ini, kira-kira perasaanku akan seperti apa ya? Dan kalau aku punya teman ketika HP-ku hilang, aku pengen teman aku itu ngapain ya? Dan itulah empati, berusaha memahami perasaan yang lain. Antara Ruth, Naomi, dan Orpa, satu menantunya yang lain, ada ikatan empati yang luar biasa. Naomi memahami bahwa menantunya ini tentu akan rugi gitu ketika mengikut dia. Akhirnya dengan berat hati, meskipun itu harapan satu-satunya, ia menyuruh mereka pulang. Orpa tahu penderitaan Naomi, ya, penderitaan menantunya. Makanya ketika dia hendak berpisah, dia menangis dengan keras karena bukan, aduh akhirnya aku bebas nih, nggak sama mertua aku yang nggak ada harapan itu, nggak gitu ceritanya. Tetapi Orpa sangat sedih ketika dia harus berpisah dengan Naomi. Begitu pula Ruth, meskipun responnya berbeda, tetapi ada rasa empati yang sama. Dia memahami bahwa mertuanya ini sekarang sudah sendiri dan mungkin perlu bantuan mereka. Jadi begitu indahnya ketika kita bisa berempati kepada orang lain. Teman-teman, mungkin kita kadang merasa di dalam hidup ini, aduh kok hidupnya gini-gini aja ya, kok di kelas jadi peringkat-peringkat bawah ya, kok kuliah bermasalah ya, kok punya keluarga seperti ini ya, kok kerjaan tidak terlalu lancar.
Teman-teman, tahukah kita ketika kita berpikiran seperti itu, ada banyak orang di luar sana yang mungkin iri terhadap kita, ingin berada di posisi kita. Ya. Seburuk apapun kondisi kita, selalu ada orang di luar sana yang menginginkan keberadaan kita. Meskipun gitu ya, aduh sekolah nggak gitu terkenal nih, sama guru dicuekin, sama anak-anak teman-teman dijauhin. Tetapi mungkin bagi orang yang tidak bersekolah, menjadi orang yang dicuekin oleh teman menjadi tidak masalah, karena aduh yang penting aku sekolah, masa bodoh lah dicuekin, masa bodoh lah nggak punya teman, tapi setidaknya aku pengen punya kesempatan untuk bersekolah. Nah teman-teman, melalui tema ini tiada payung untuk berteduh. Sebagai manusia, kita tentu punya saat-saat bahagia, tetapi di sisi lain tentu ada saat-saat mungkin kemalangan melanda hidup kita. Dan untuk itulah empati menjadi satu hal yang begitu penting untuk kita wujudkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mensyukuri segala hal yang sedang kita rasakan. Supaya kita bisa mengerti penderitaan orang lain yang mungkin tidak seberuntung kita. Jadi teman-teman sekalian, sebagai manusia kita tidak bisa menentukan panjang umur kita tidak bisa menentukan kapan kita akan menikmati masa-masa indah, kapan kita akan kehilangan semuanya itu. Tetapi yang jelas, Tuhan sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang sosial, sebagai makhluk yang harus saling membantu. Oleh karena itu, apapun keberadaan kita sekarang, meskipun kita merasa sulit di waktu pandemi ini, kok rasanya dulu lebih bahagia, ingat, selalu ada orang di luar sana yang menginginkan keberadaan kita. Oleh karena itu, marilah kita munculkan rasa empati itu. Marilah kita memikirkan perasaan mereka. Marilah kita mencoba memahami penderitaan mereka supaya kita bisa bersikap dengan lebih mengasihi. Bukan saja mengasihi pada orang-orang yang kita kenal, tapi mungkin mengasihi kepada orang-orang yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Teman-teman, ada perubahan yang signifikan, cukup signifikan ketika saya mulai bekerja. Mungkin beberapa teman tahu bahwa saya menyelesaikan pendidikan saya cukup lama gitu ya. Jadi kuliah tidak lulus dengan cepat, tapi cukup lama. Tetapi justru di masa-masa itu, ketika saya merasa, aduh kok tugas akhir saya nggak beres ya, aduh kok teman-teman sudah pada lulus ya, aduh kok orang-orang lebih sukses ya, teman-teman yang seumuran udah punya gaji lebih besar dari saya dan lain sebagainya. Saya merasa justru pada saat itu saya bisa memahami orang-orang lain yang mungkin tidak seberuntung orang-orang tidak beruntung lainnya gitu lah ya. Jadi kalau misalkan di jalan gitu ada pengamen, ada pengemis, ada tukang parkir, saya akan dengan rela hati ya memberikan sebagaimana mestinya. Kalau parkir 2.000 ya bayar 2.000. Tapi ketika saya mulai bekerja gitu ya, saya merasa ada rasa pelit, iya bisa dibilang pelit, tetapi lebih kepada mulai tidak berempati. Saya mulai merasa membanding-bandingkan pekerjaan saya dengan yang lain. Misalkan seperti ini, saya harus bekerja dari pagi sampai malam untuk mendapat gaji segini. Kok tukang parkir enak ya? Dia jaga 10 menit, 5 menit dapat 2.000. Terus penghitungan di kepala saya mulai muncul, berarti 1 jam dapat segini dong kalau pengunjungnya segini. Kalau dia kerja sekian jam, gajinya sudah lebih banyak dari saya dong. Betapa tidak adilnya dunia gitu ya. Saya kuliah lama-lama, bekerja pasti ternyata penghasilannya segini. Tapi kalau hitung-hitungan kok tukang parkir kayak gitu ya. Ya udahlah, saya nggak kasih 2.000, saya kasih 1.000 aja lah. Ya atau seadanya receh di kantong. Saya mulai melakukan seperti itu. Sampai suatu ketika saya menyadari ada satu kata yang terlintas dalam pikiran saya bahwa kita tidak akan pernah mampu mengetahui penderitaan orang lain, gitu ya. Sehingga kita harus melakukan apa yang wajib kita lakukan. Selebihnya jika itu menjadi tanggung jawab orang lain, biarlah itu menjadi tanggung jawab orang itu. Maksudnya seperti ini. Kalau memang
harga bayar parkir itu 2.000, ya lakukanlah itu. Karena kita tidak pernah tahu apa penderitaan mereka di baliknya. Mungkin kita merasa hitung-hitungan, wah mereka untung ya, cuman jaga gitu doang. Mereka curang ya, kerjanya, mikirnya nggak terlalu keras, cuman nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan keluarganya, apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan kehidupannya di masa lalu. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi penderitaannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghakimi. Jadi biarlah ketika kita memberikan itu 2.000, mau itu dipakai untuk beli sesuatu yang tidak menyehatkan badan mereka, mau itu untuk membeli hal-hal yang tidak seharusnya, atau itu untuk mengurus keluarga mereka, ya biarlah itu menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi setidaknya kita sudah memberi bagian yang seharusnya. Jadi kita tidak pernah tahu penderitaan orang, maka berikanlah diri kita, keberadaan diri kita untuk menjadi berguna bagi orang lain. Saya pelajar, saya harus memberi apa? Banyak, nggak cuman uang, bisa tenaga, bisa kreativitas gitu ya. Mungkin ada ide nih menghasilkan bisnis dengan ini, atau kalian mendaftar jadi aktivis gitu ya untuk pengungsian. Saya pernah menjadi aktivis untuk waktu itu Gunung Merapi meletus pada saat SMA gitu ya. Ya memang nggak ada uang, tetapi setidaknya waktu itu ada SIM dan bisa kelilingan naik motor. Jadi ya bagi-bagi rezeki sedikit. Kalian bisa melakukan itu, dan saya melakukan itu ketika saya menjadi pelajar SMA. Jadi bukan sesuatu hal yang mustahil ketika kita menolong orang. Yang penting apa? Yang penting adalah niat kita, yang penting adalah kemauan kita, dan satu hal lagi, rasa empati. Karena ketika kita berempati, kita akan dimampukan untuk mensyukuri keberadaan diri kita, serta mendorong diri kita untuk menjadi berguna bagi sesama. Demikian firman Tuhan, semoga kita dimampukan, marilah kita juga berusaha memampukan diri untuk berempati kepada sesama, dan terlebih dari itu, marilah kita menyatakan kasih Tuhan secara nyata di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Pengakuan iman rasuli. Teman-teman bersaksi untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang hidup dari darah kudus, bagi darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dasar saya akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, sesebuah orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Doa syafaat. Mari teman-teman pemuda dan remaja, mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Bersyukur Tuhan untuk kebaktian hari ini berjalan lancar Tuhan. Bersyukur untuk Ratu Abraham yang boleh menyampaikan khotbah Tuhan. Biar kami boleh semakin berempati Tuhan. Kan satu sama lain kami boleh bergerak, kami boleh menyebarkan kasih setia Tuhan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Berkati Tuhan kondisi negara kami, berkati keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, berkati juga para pengambil keputusan, Bapak Presiden dan para menteri, juga para pelaksana kebijakan Tuhan sampai ke RT RW Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, biar bisa bersama-sama kita bisa menghadapi pandemi yang sedang terjadi ini Tuhan. Berkati para aktivis, para peneliti yang sedang berjuang Tuhan untuk menemukan vaksin, biarkan mereka boleh diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk bisa menemukan vaksin yang baik Tuhan, yang terbaik Tuhan buat selesainya pandemi ini Tuhan. Berkati juga gereja di mana kami beribadah ini Tuhan, akan banyak kegiatan yang akan dilakukan Tuhan, akan ada persiapan untuk kami bisa mengadakan kebaktian pernikahan. Berkati gereja ini Tuhan supaya bisa tetap jadi saluran berkat walaupun di saat pandemi ini Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga kami di mana kami tinggal, mungkin papa mama kami sedang
kesulitan, biarkan Tuhan boleh menolong dalam mendapatkan pekerjaan, dapat terus bisa bekerja, dapat bisa menghasilkan uang Tuhan, menghasilkan kehidupan Tuhan buat kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati juga kami Tuhan yang sedang kuliah ataupun sekolah yang dalam online ini Tuhan, biar kami boleh terus semangat, boleh terus setia Tuhan dalam perkara-perkara kecil, dalam kami belajar, kami mengerjakan tugas, biar kami boleh didik Tuhan lewat pandemi ini Tuhan, karena kami yakin Kau ada untuk kami, untuk selalu Tuhan, dalam segala kegiatan, dalam segala keadaan apapun, bahkan di saat pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelayanan persembahan. Nas persembahan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan menyadari persembahan kita dengan Mazmur 19 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian. Terima kasih ya Tuhanku. Doa persembahan. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berkati kami dari tadi hingga sekarang. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang kami beri agar berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi siapapun yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum masuk pengutusan dan berkat, mari kita menyanyikan lagu Kau telah ubahkan rapatku kini menjadi tarian. Pengutusan dan berkat. Pemuda remaja sekalian, marilah kita masuk ke pengutusan dan berkat. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.